Terlihat enggak ini apa Excel nilai dari Bu Caci untuk mind mapping tugas individu yang pertama? Terlihat, Bu. Nah, ini alhamdulillah ya sudah semua sudah Bu Caci masukkan juga nilainya. Tuh, sudah semua. Nah, untuk tugas yang tanggapan ini baru satu yang Bu Caci masukkan karena ini pengumpulannya duluan gitu ya. Jadi langsung Bu Caci kasih nilai. Tapi yang untuk apa akhir-akhir ini berarti belum Bu Caci rekap semua gitu. Nanti ditunggu saja, nanti mesti Bu Caci kabari siapa yang belum mengumpulkan. Oke, Bu Caci mulai dari absen ya. Kita hari ini pertemuan berapa? Keempat, Bu, kalau nggak salah. Iya, betul sekali. Kita hari ini adalah pertemuan keempat gitu. Bentar, Bu Caci panggil. Bismillahirrahmanirrahim, Bu Caci mulai. Bu Caci panggil dari Abidatul. Abidatul. Itu betul jawab di chat, Bu. Mikrofonnya nggak bisa nyala. Oh, alah, iya. Iya, mikrofonnya tidak bisa nyala. Oke, Bu Caci lanjutkan. Agnes. Agnes. Aris. Iya, Bu. Aris hadir. Kristanti. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Firnanda. Iya, Bu, hadir. Himaya. Hadir, Bu. Indah. Hadir, Bu. Inggit. Hadir, Bu. Lucy. Hadir, Bu. Miftahul. Hadir, Bu. Mukhtar. Milatul dulu, Bu. Oh ya, Milatul. Saya Bu hadir. Maaf ya, Mbak. Mukhtar. Hadir, Bu. Nisa. Hadir, Bu. Siti Anisatun. Hadir, Bu. Siti Lailatul. Sutekno. Hadir, Bu Caci. Oke. Ferni. Hadir, Bu. Vidya. Hadir, Bu. Winda. Hadir, Bu. Yuli. Hadir, Bu. Yulia. Hadir, Bu. Ratna. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, berarti yang belum ada ketika Bu Caci panggil ini adalah Siti Lailatul dan Agnes. Oke, Bu Caci lanjut untuk presentasi materi ya. Nih, ini PPT untuk pokok bahasan kita. Pokok bahasan kita hari ini yaitu prinsip dan pola dasar PKR, pembelajaran kelas rangkap. Jadi yang kita pelajari di sini adalah prinsipnya PKR dan pola dasar dari PKR. Oke, berikutnya prinsip dalam PKR adalah ketentuan-ketentuan umum dan khusus yang bersifat memandu dan mengarahkan pikiran dan perilaku guru dalam menyikapi dan mengelola pembelajaran.
Jadi fokus dari prinsip PKR itu adalah memandu dan mengarahkan sehingga pembelajaran PKR itu dapat terlaksana dengan baik, gitu ya. Jadi hasil dari PKR-nya nanti bisa maksimal, gitu. Kemudian, sebentar, ada yang gabung. PPT Bu Caci masih terlihat? PPT Bu Caci terlihat? Iya, Bu. Oke. Bu Caci lanjutkan. Yang terlihat, Iya, Bu. terlihat apa, Mbak? PPT tentang apa? PPT tentang prinsip umum PKR. Ya, berarti prinsip dalam PKR nanti fokus kita itu adalah memandu dan mengarahkan. Sehingga nanti pembelajaran kelas rangkap yang kita lakukan itu dapat berhasil dengan maksimal. Itu yang dimaksud dengan prinsip PKR. Nah, prinsip PKR nanti ada prinsip yang umum, kemudian ada prinsip yang khusus. Sebenarnya untuk prinsip dalam PKR itu ya hampir sama gitu ya dengan prinsip-prinsip pembelajaran pada umumnya, akan tetapi karena PKR itu sifatnya menggabungkan ya, berarti nanti ada hal-hal yang lebih sifatnya lebih berat untuk dilakukan jika dibandingkan dengan pembelajaran di kelas biasa. Itu karena PKR itu tadi adalah menggabungkan. Jadi kan otomatis beban yang harus dilakukan oleh guru kan otomatis lebih berat jika dibandingkan dengan kita memimpin atau mengelola satu kelas saja gitu. Untuk prinsip umum PKR ini ada dua, yaitu psikologis pedagogis, kemudian ada didaktik metodik. Ini di buku referensi yang Bu Caci sarankan dulu gitu ya, itu sudah ada. Kelas ini sudah ada yang fotokopi atau belum? Belum ada ya. Bukunya sudah Bu Caci ambil, Bu. Iya, bukunya sudah Bu Caci titipkan Pak Mizan gitu ya, sudah ada di prodi, bisa dipinjam. Untuk saat ini sih masih Bu Caci gitu ya yang presentasi, tapi nanti di pertemuan ke berapa ya? Pertemuan kelima itu yang presentasi adalah mahasiswa. Jadi Rabu minggu depan itu yang presentasi di saat kita meet itu bukan Bu Caci tapi kelompok 1. Dimana sudah ada kan pembagian kelompoknya. Nah, yang kelompok 1 ini nanti akan bertugas untuk mempresentasikan gitu ya di pertemuan minggu depan. Jadi referensi buku yang Bu Caci sarankan terutama untuk kelompok 1 itu seharusnya sudah harus punya karena dia nanti akan mempresentasikan di minggu depan untuk materi yang sudah ditentukan di kontrak kuliah gitu. Oke, Bu Caci ulangi lagi untuk prinsipnya PKR, prinsip umum itu ada dua, ada psikologis pedagogis, kemudian ada didaktik metodik. Nah, untuk prinsip psikologis pedagogis ini prinsip yang berkenaan dengan perubahan perilaku siswa. Jadi fokusnya itu nanti adalah di perilaku yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan untuk prinsip didaktik metodik itu berkenaan dengan strategi atau prosedur pembelajaran. Jadi nanti strategi yang digunakan oleh guru itu apa, kemudian prosedurnya bagaimana, kemudian metode yang digunakan apa, dan lain sebagainya.
Itu masuk di prinsip umum kategori didaktik metodik. Oke, berikutnya kita lihat dari prinsip umum yang pertama tadi, yaitu psikologis pedagogis. Di sini ada beberapa gitu ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, perbedaan individual anak dalam perkembangan kognitif. Sikap dan perilakunya menuntut perlakuan pembelajaran yang cocok dengan tingkatannya. Jadi setiap anak itu kan jelasnya punya perkembangan kognitif, sikap, dan perilakunya masing-masing. Nah, sebagai seorang guru, kita itu dituntut untuk memberikan perlakuan pembelajaran yang sesuai dengan tingkatan perkembangannya. Nah, misalkan kalian ngajar kelas 1 SD dengan mengajar kelas 6 SD, tentunya kan perkembangan mereka kan berbeda. Nah, kalian sebagai guru harus bisa memperlakukan siswa tersebut itu sesuai dengan perkembangannya, gitu. Itu yang pertama. Kemudian, motivasi itu sangat diperlukan dalam pembelajaran, gitu. Baik yang datang dari diri siswa atau disebut dengan motivasi intrinsik, dan yang datang dari luar diri siswa atau yang disebut dengan motivasi instrumental, gitu. Jadi sebagai seorang guru, nanti guru PKR tentunya ya, karena yang kita bahas adalah PKR, kita harus bisa untuk menumbuhkan motivasi belajar pada diri peserta didik kita. Baik motivasi belajar yang muncul dari diri dalam siswa ataupun motivasi belajar yang muncul dari instrumental, dari luar diri siswa, gitu. Kemudian belajar sebagai proses akademis dalam diri individu untuk membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui transformasi pengalaman. Jadi diusahakan sama halnya dengan pembelajaran pada umumnya gitu ya. Pembelajaran PKR itu juga harus memberikan, sebagai guru harus memberikan pengalaman-pengalaman belajar sehingga nanti bisa membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada peserta didik kita, gitu. Jadi melalui pengalaman-pengalaman yang kita berikan, nanti peserta didik kita itu akan lebih memiliki pengetahuan, lebih memiliki sikap dan keterampilan yang bagus. Tuh. Kemudian belajar dari teman seusia atau yang disebut dengan peer group. Nah, terutama mengenai sikap dan keterampilan sosial, ini dapat berhasil dengan baik melalui interaksi sosial yang sengaja dirancang. Jadi gini, mungkin kalian itu belajar dengan Bu Caci itu lebih susah dibandingkan dengan belajar dengan teman kalian. Jadi transfer pengetahuan yang diberikan oleh Bu Caci itu lebih mudah kalian terima ketika kalian mendapat transfer pengetahuan dari teman kalian. Itu yang dimaksud dengan teman sebaya. Jadi misalkan di sekolahan pun ya sama, untuk anak kecil, anak SD gitu ya, mungkin dia belajar dari temannya itu lebih mudah untuk dimengerti daripada dia belajar dari gurunya. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa memanfaatkan yang namanya peer group tadi. Jadi belajar dari teman seusianya gitu. Kemudian pencapaian dampak instruksional dan dampak pengiring yang menuntut lingkungan dan suasana belajar yang kontekstual. Jadi dalam proses pembelajaran itu ada yang namanya dampak instruksional dan ada yang namanya dampak pengiring. Kalau dampak instruksional itu berarti dampak pembelajaran yang kita
sudah tetapkan dalam RPP yang biasanya kita tuliskan dalam tujuan pembelajaran kita. Sedangkan dampak pengiring itu berarti dampak yang muncul mengiringi proses pembelajaran yang kita lakukan. Misalkan perubahan sikap yang awalnya tidak disiplin menjadi disiplin. Misalkan lagi ini ya di perkuliahan Bu Caci, misalkan ada tugas, kemudian Bu Caci kasih deadline terakhir pengumpulan hari ini, pukul ini. Nah, karena proses pembelajaran yang Bu Caci lakukan seperti itu, nanti kalian menjadi harus sudah mengumpulkan sebelum deadline lah. Itu menjadikan kalian lebih disiplin. Nah, itu salah satu contoh yang namanya dampak pengiring gitu. Kemudian ini implementasi dari prinsip umum psikologis pedagogis yang nantinya itu berhubungan atau memunculkan prinsip-prinsip didaktik metodik. Jadi antara prinsip umum psikologis pedagogis itu berhubungan dengan prinsip umum yang satunya yaitu didaktik metodik. Gitu ya. Misalkan di sini implementasinya yang pertama, penganekaragaman pembelajaran ini harus kita lakukan sebagai seorang guru PKR agar dapat melayani perbedaan individual siswa. Jadi kita tahu di prinsip psikologis pedagogis tadi kan ada perkembangan peserta didik yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Nah, karena kita memahami perkembangan peserta didik tersebut, maka kita dituntut untuk menganekaragamkan pembelajaran gitu. Karena melihat dari perkembangan peserta didik kita. Kemudian pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar agar dapat membangkitkan, memelihara dan meningkatkan motivasi. Jadi kita harus bisa meningkatkan atau memilih itu berbagai jenis media dan sumber belajar yang nantinya itu diharapkan dengan media dan sumber belajar yang tepat itu dapat meningkatkan, membangkitkan, memelihara motivasi belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Kalau seorang guru misalkan hanya meminta anak didiknya untuk mengerjakan soal terus, nah, lama-kelamaan kan dia bosan gitu. Lah itu nanti akan menjadikan motivasi belajarnya itu terkikis. Nah, kita sebagai guru PKR yang memegang lebih dari satu jenjang atau satu kelompok anak, lah kita berarti harus pintar-pintar dalam memilih media dan sumber belajar sehingga PKR kita itu tidak membosankan untuk dipelajari oleh anak. Gitu. Kemudian penerapan aneka pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran agar dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi metode pembelajaran kita harus inovatif, harus kreatif, teknik pembelajarannya juga gitu, supaya nanti anak peserta didik kita itu lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian penekanan pencapaian dampak instruksional dan dampak pengiring. Jadi kita sebagai guru harus mengusahakan bahwa dampak instruksional dari pembelajaran kita itu harus benar-benar tercapai. Kemudian ada dampak pengiring yang mendukung dari pembelajaran yang kita lakukan. Seperti itu. Contohnya lagi ya, pada kasus kemarin yang Bu Caci berikan, itu kan ada, tidak semua kasus itu menunjukkan PKR yang baik dan benar. Misalkan kasus pertama, siapa yang pegang kasus pertama? Kelompok 1 ya, kelompok 1 siapa perwakilan? Bu Caci minta suaranya dikeluarkan. Ayo, kelompok 1. Iya Bu, kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana melihat kasus yang pertama?
menurut kelompok 1, kasus yang pertama itu apa benar-benar PKR yang bagus dan ideal? Kasus yang kemarin itu Iya, kasus yang kemarin, perkuliahan kemarin. Ya, ini masih saya buka soalnya. Bu, sambil saya jawab pelan-pelan nggak apa-apa ya? Iya, monggo Mbak, silakan. Menurut Mbaknya, menurut kelompoknya kalian, kelompok Mbaknya, itu kasus 1 sudah bagus enggak pelaksanaan PKR-nya gitu. Kalau menurut saya kasus 1 itu pelaksanaan PKR-nya belum bagus, soalnya di situ juga dia pemborosan waktu, kemudian kontak psikologis antara guru dan siswa itu sangat terbatas, Bu. Karena dia kan hanya pindah bergilir gitu ya Mbak ya, jadi ketika satu kelas dikasih tugas pindah ke kelas lainnya dikasih tugas lagi kan gitu ya, kurang apa ya, kurang inovasi pembelajarannya kurang begitu ya kalau dilihat dari cerita di kasus 1. Jadi nanti ketika kalian menjadi guru PKR itu bukan dalam artian kalian nanti melakukan pembelajaran bergilir, bukan seperti itu. Jadi kalian harus bisa tetap menginovasi pembelajaran gitu ya, walaupun proses yang kalian lakukan itu adalah pembelajaran kelas rangkap seperti itu. Jadi kalau dilihat dari kasus 1 itu kurang maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran kelas rangkapnya. Iya, Bu, soalnya di situ juga metodenya itu sama, Bu, seragam. Kan beda lagi dengan kasus keberapa ya? ke-5 kalau tidak salah. Yang menggunakan sudut ruangan itu untuk media pembelajarannya. Jadi lebih bisa meningkatkan motivasi atau aktivitas anak dalam proses pembelajaran gitu. Oke, Bu Caci lanjutkan. Ini yang maksudnya ini berikutnya terkait dengan prinsip khusus dalam PKR. Di sini ada beberapa, itu ada 6 untuk prinsip khususnya. Kalau prinsip umum tadi kan ada 2. Ada apa tadi? Didaktik metodik, kemudian ada psikologis pedagogis. Jadi ada 2 terkait prinsip umumnya. Kemudian untuk prinsip khususnya di sini ada 6. Bisa dilihat di buku PKR yang menjadi referensi untuk perkuliahan kita. Yang pertama ini keserempakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian kadar tinggi keaktifan akademik, kemudian kontak psikologis guru murid yang berkelanjutan, kemudian pemanfaatan sumber belajar yang efisien, berikutnya belajar dari teman sebaya, tadi sudah masuk juga di prinsip umum pedagogis ya kalau tidak salah tadi. Kemudian ada penekanan pada pencapaian dampak instruksional dan dampak pengiring. Tadi juga sudah masuk di ini, di psikologis pedagogis, ini sudah disinggung terkait belajar dari teman sebaya yang disebut dengan peer group tadi. Kemudian sudah disinggung juga terkait dampak instruksional dan dampak pengiring. Jadi prinsip umum dan prinsip khusus itu ada salah satu atau salah 2 itu prinsip yang sudah ada di prinsip umum tapi lebih ditekankan di prinsip khusus, itu juga ada.
Kita lihat yang pertama, ya, yang pertama tadi terkait keserempakan kegiatan belajar mengajar. Oke, kita lihat dari prinsip khusus PKR yang pertama, yaitu keserempakan kegiatan belajar mengajar. Nah, pada PKR itu kan dalam waktu yang bersamaan, seorang guru itu harus menangani 2 jenjang kelas atau lebih, 2 mata pelajaran atau lebih, kemudian berada dalam 1 ruangan atau lebih. Nah, oleh karena itu, seorang guru PKR itu dituntut untuk mampu membimbing proses pembelajaran secara serempak dengan memanfaatkan sumber daya guru, kemudian sumber belajar, dan waktu yang harus optimal. Jadi karena PKR itu tadi adalah menggabungkan, ya, prinsipnya kan dia menggabungkan, entah menggabungkan jenjang kelas, menggabungkan 2 mata pelajaran atau lebih, kemudian bisa dalam 1 ruangan atau lebih dari 1 ruangan. Nah, oleh karena itu kegiatan pembelajaran itu harus tetap berlangsung secara serempak. Jadi tidak ada 1 jenjang misalkan yang dianaktirikan, itu tidak boleh. Jadi harus tetap dalam kondisi yang serempak gitu. Oleh karena itu, kemampuan guru, sumber daya guru, kemudian pemanfaatan sumber belajar, kemudian pengaturan waktu itu harus lebih lebih optimal sehingga nanti proses pembelajarannya dapat berlangsung lebih serempak, tidak ada yang disisihkan seperti itu. Kemudian prinsip khusus yang kedua yaitu kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Nah, waktu keaktifan akademik ini kalau di PKR dikenal dengan WKA. Jadi kalau ada WKA berarti itu kependekan dari waktu keaktifan akademik. Kemudian WKA itu adalah waktu yang benar-benar digunakan oleh siswa untuk belajar. Bisa membaca, bisa menyimak, menulis, berlatih keterampilan, diskusi, dan lain sebagainya. Jadi waktu atau kegiatan yang benar-benar menuntut si anak untuk belajar itu dinamakan dengan waktu keaktifan akademik. Nah, untuk waktu keaktifan akademik ini di dalamnya kita mengenal 2 istilah, yaitu on task dan off task. Nah, untuk on task itu waktu yang digunakan oleh siswa untuk benar-benar belajar. Kalau off task itu berarti off task maksudnya itu waktu yang digunakan oleh siswa tidak untuk belajar, berarti bisa digunakan untuk ngobrol dengan temannya, kemudian misalnya gurunya ngajak ngobrol si anak yang tidak fokus ke pembelajaran, itu masuk dalam waktu yang tidak digunakan untuk belajar. Kemudian dalam penerapan PKR ini seorang guru dituntut untuk memiliki WKA, waktu keaktifan akademik itu yang tinggi. Jadi waktu yang tidak untuk belajar, misalkan untuk ngobrol dengan anak di luar pembelajaran, misalkan lagi untuk lelucon, ya boleh dilakukan, tapi diusahakan waktu-waktu yang seperti itu tidak terlalu banyak, sehingga nanti waktu pembelajaran itu lebih efektif gitu. Jadi jangan memperbanyak hal-hal atau memperbanyak waktu yang tidak fokus untuk pembelajaran gitu. Kemudian berikutnya yaitu terkait kontak psikologis guru murid yang berkelanjutan. Kalau di dalam PKR 1 ruangan itu interaksi guru dan murid ya bisa berupa perhatian, pengarahan, bimbingan, monitoring, itu berlangsung secara variasi dan terus-menerus. Kan karena dalam 1 ruangan, jadi hanya terpisah
sebelah kiri misalkan kelas 4, sebelah kanan misalkan kelas 5. Nah, karena dia berada dalam satu ruangan, ketika PKR dilakukan dalam satu ruangan, maka kontak psikologis antara guru dan murid itu akan lebih bisa berlangsung secara terus-menerus. Nah, beda lagi dengan PKR yang dilakukan dalam 2 ruangan atau lebih. Jadi ada sebagian perhatian, tuh ya, ada sebagian pengarahan, bimbingan, monitoring antara guru dan siswa itu yang terputus. Jadi ketika guru pindah ruangan, kan berarti terputus antara kontak psikologis antara guru dan murid gitu. Kan bisa dibayangkan ya, antara PKR satu ruangan dan PKR beda ruangan kan tentunya kontak psikologisnya akan berbeda gitu, akan lebih terjaga dan terus-menerus bisa berlangsung ketika PKR itu dilakukan dalam satu ruangan. Kemudian kontak psikologis guru dan murid yang bervariasi itu sangat penting untuk dibangun dan dipelihara sehingga menjaga kedisiplinan siswa. Jadi misalkan ketika lebih dari satu ruangan, ketika guru akan meninggalkan ruangan dan pindah ke ruangan satunya, kontak psikologisnya kan otomatis akan terputus. Nah, si guru harus bisa membangun dan memelihara sehingga nanti anak itu tetap terjaga kedisiplinannya. Tuh. Kemudian pemanfaatan sumber belajar yang efisien. Sumber belajar di sekolah dasar ya, terutama di sekolah terpencil, ini kan masih sangat kurang. Kalau kita kan saat ini berada di sekolah yang alhamdulillah kan tidak terpencil ya. Nah, dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang terpencil itu sumber belajar kita itu lebih banyak gitu. Nah, misalkan saja di sekolah terpencil itu perpustakaan dia tidak punya, kemudian buku pelajaran yang terbatas, kemudian tidak ada jaringan internet, alat peraga juga terbatas, mau praktikum juga tidak ada alatnya, dan lain sebagainya. Seperti yang ditunjukkan oleh kasusnya Bu Caci kemarin, itu kan ada sekolahan yang dia keterbatasan sumber belajar gitu. Nah, kemudian sebagai seorang guru PKR itu harus mempunyai inovasi dan kreativitas sehingga dapat menciptakan dan memanfaatkan dengan maksimal sumber belajar yang tersedia. Jadi kalau misalkan kalian ya nanti ada di sekolah yang terpencil dengan sumber belajar yang terbatas, maka kalian sebagai seorang guru itu harus punya inovasi, kreativitas. Kita mau pakai sumber belajar apa toh yang nantinya ada tersedia kemudian bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk peserta didik kita. Itu yang harus kita pikirkan. Kemudian belajar dari teman sebaya. Tadi Bu Caci sudah membahas ya di prinsip umum PKR. Nah, belajar dari teman sebaya. Jadi gini, pengaruh teman sebaya itu sangat penting. Karena waktu yang dihabiskan dengan teman sebaya itu sangat tinggi. Jadi waktu kalian dengan teman kalian itu pastinya kan lebih banyak dibandingkan waktu kalian dengan Bu Caci misalkan. Nah, sehingga dengan teman sebaya itu bisa bertukar informasi, kemudian bisa bercerita, kemudian beraktivitas bersama. Nah, usahakan nanti yang menjadi teman sebaya kita berarti yang support gitu ya, yang bisa saling mendukung untuk kemajuan kita bersama gitu. Kemudian teman sebaya ini dapat digunakan sebagai tempat untuk belajar. Nah, seperti yang Bu Caci sampaikan tadi, cari teman yang support gitu, sehingga nanti bisa menjadikan kita itu lebih berkembang yang arahnya ke positif, bisa meraih prestasi itu. Karena pengaruh teman sebaya itu menurut Bu Caci sangat besar gitu ya. Karena yaitu tadi
banyak aktivitas yang kalian lakukan itu dengan teman sebaya kalian. Nah, nanti ketika kalian PKR berarti anak didik itu kan banyak aktivitasnya dengan sesama anak didik. Nah, nanti bisa memanfaatkan teman sebaya ini untuk meningkatkan gitu ya, meningkatkan pengetahuan perkembangan si anak. Jadi ketika kalian nanti membentuk kelompok itu bisa menggunakan sifat heterogen. Jadi ada kelompok, dalam satu kelompok itu ada anak yang pinter banget, kemudian yang sedang, kemudian yang kurang. Nah, nantinya teman sebaya yang pintar tadi itu bisa berbagi pengalaman sehingga nanti bisa meningkatkan atau memberikan pengaruh positif ke teman sebayanya yang kurang gitu. Jadi teman sebaya ini tempat belajar yang bagus gitu. Usahakan nanti cari teman, kalau di kehidupan kalian ya cari temanlah yang support itu tadi gitu, nanti bisa memberikan pengaruh yang positif gitu. Kemudian penekanan pada pencapaian dampak instruksional dan dampak pengiring. Jadi dalam proses pembelajaran itu ada yang namanya dampak instruksional, kemudian ada yang namanya dampak pengiring. Tadi Bu Caci sudah singgung juga. Untuk dampak instruksional itu hasil belajar yang dicapai langsung oleh siswa dengan cara mengarahkan siswa pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, dampak instruksional ini dituliskan dalam RPP khususnya di bagian tujuan pembelajaran. Jadi dampak instruksional kita ketika kita melakukan proses pembelajaran itu sudah kita tuangkan dalam tujuan pembelajaran di RPP. Kemudian untuk dampak pengiring itu adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh siswa tanpa pengarahan langsung dari guru. Jadi siswa itu menjadi lebih sopan misalnya ya ketika berbicara dengan guru dan berbicara dengan temannya, itu masuk dalam kategori dampak pengiring. Jadi tidak tertuliskan di tujuan pembelajaran di RPP, tapi dia berdampak atau dampak dari hasil belajar yang kita berikan gitu. Misalkan seperti contoh Bu Caci tadi, anak itu menjadi lebih disiplin gitu ya, itu masuk dalam kategori dampak pengiring. Oke, demikian yang dapat Bu Caci sampaikan terkait prinsip PKR. Sekarang kita mulai untuk diskusi. Monggo ada yang ingin disampaikan di Bu Caci. Bu Caci persilahkan. Agnes hadir ya, ada di chat. Monggo yang ingin berkomentar. Bagaimana? Itu laki-laki juga hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, monggo silakan memberikan komentar atau memberikan pertanyaan terkait pokok bahasan kita. Vidya, mana Vidya? Ada benda ini? Halo Vidya. Halo Bu Caci. Mbak Vidya, kasih kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini, pokok bahasan kita hari ini. Jadi kesimpulannya, prinsip umum dalam PKR itu ada dua tadi. Yang pertama yaitu psikologis pedagogis dan yang kedua yaitu didaktik metodik. Terus prinsip khusus pada PKR yang pertama tadi ada kelas berjalan serempak itu. Terus ada
terus ada peer group atau pembelajaran teman sebaya itu, terus lagi sebentar Bu Caci, lanjut lagi nih Bu Caci. Ya, silakan Mbak Vidya. Nah ini kemudian dalam melaksanakan pembelajaran PKR itu guru menggunakan pendekatan-pendekatan yang bervariasi, kemudian model pembelajaran juga bervariasi, sehingga memicu siswa itu menjadi aktif dalam pembelajaran. Kemudian dalam PKR itu dua tingkatan kelas atau dua jenjang kelas atau lebih, terus juga mata pelajaran dua atau lebih itu digabung menjadi satu. Nah itu adalah prinsip untuk prinsip pembelajaran serempak. Kemudian guru memanfaatkan sumber daya guru, sumber pembelajaran, sumber pembelajaran juga. Kemudian guru juga melakukan perhatian khusus terhadap siswa yang memiliki kemampuan cepat maupun yang memiliki kemampuan lambat dengan memonitoring itu tadi. Dan guru juga seperti di sekolah-sekolah terpencil itu kan biasanya tidak adanya perpustakaan. Nah itu seorang guru PKR bisa membuat sebuah sudut baca sebagai sumber belajar bagi siswanya. Kurang lebihnya seperti itu, Bu Caci. Oke, terima kasih Mbak Vidya. Ya, sekarang Bu Caci ingin tahu suaranya Mas Mukhtar. Mas Mukhtar ada apa enggak? Masih? Oke. Mas Mukhtar, mana suaranya, hadir apa enggak? Hadir Bu, mohon maaf habis saya lobet ini saya Zoom sama Pak Sutekno. Oke. Mas Mukhtar kemarin dapat menanggapi untuk kasus nomor berapa? Studi kasus nomor 4 Bu. Oke, nomor 4 itu kalau tentunya sudah dibaca ya Mas Mukhtar ya untuk kasus nomor 4. Nah, itu menurut Mas Mukhtar inovasi pembelajarannya ada ataukah tidak untuk kasus nomor 4? Untuk benar Bu. Untuk dari kelompok kami Bu ya. Ya. Itu ada tanggapan yaitu pada menerapkan pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya unsur-unsur yang membuat kondisi kelas menjadi lebih baik. Unsur yang pertama itu ada keadaan iklim kelas. Yang kedua, proses belasan berlangsung serentak. Yang ketiga, penerapan konsep CBSA atau cara belajar siswa aktif. Dan yang terakhir, ada perhatian khusus bagi murid yang lambat dan yang cepat. Itu Bu intinya. Ya, berarti untuk kasus nomor 4 itu sudah ada penerapan prinsip PKR yang Bu Caci jelaskan hari ini atau belum? Sebagian sudah ada Bu. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Lanjut di sampingnya ini ada Pak Sutekno toh, Mas Sutekno toh.
dalam Bu Caci. Iya, ini kan gabung tuh dengan Mas Mukhtar. Berarti sekarang suaranya Mas Sutekno yang Bu Caci inginkan. Jadi tadi di salah satu prinsip PKR kan ada yang namanya peer group. Jadi belajar dari teman sebaya, begitu ya Mas ya. Nah, kalau Mas Sutekno nanti posisi menjadi guru PKR itu nanti kira-kira implementasi yang Mas Sutekno akan lakukan untuk menerapkan peer group itu seperti apa, Mas? Mohon diceritakan. Menurut saya gitu. Iya. Misalnya saya sebagai guru PKR itu mengelompokkan sesuai dengan misalnya jenjang kelasnya, misalnya PKR untuk kelas 3 dan 4, maka saya kelompokkan murid yang termasuk kelas 3 yang bagian mana, untuk yang kelas 4 mengelompok sesuai dengan jenjang kelasnya, seperti itu Bu Caci. Nanti harapannya dari penggunaan peer group nanti yang Mas Sutekno harapkan seperti apa sebagai seorang guru? Berikut Bu Caci. Kalau penerapan peer group tadi itu yang Mas Sutekno harapkan sebagai seorang guru akan seperti apa yang diperoleh dari si peserta didik kita? Harapan dari saya terkait dengan materi yang saya ajarkan, setelah itu didiskusikan sesuai dengan kelompok siswa sesuai dengan jenjang kelasnya, maka dapat diperoleh hasil belajar yang maksimal, seperti itu Bu Caci. Ya, terima kasih. Jadi intinya kalau kita belajar dari teman gitu ya, itu cenderungnya kan lebih bisa masuk gitu ya ke pikiran kita. Harapannya seperti itu ya. Makanya kita bisa menerapkan peer group ini tadi di pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap gitu. Oke, lanjut untuk Mbak siapa ya? Mbak Lucy. Lucy ada pendak Lucy? Lucy? Ada Bu. Ada. Sambil makan. Makan siang ya Mbak? Iya Bu, sebentar. Iya Ibu, bagaimana? Iya. Mbak Lucy tadi mendengar Bu Caci ngomong terkait dampak instruksional dan dampak pengiring atau tidak? Mendengarkan Bu. Oke. Kalau menurut Mbak Lucy gitu ya, apa bedanya antara dampak instruksional dan dampak pengiring? Sebentar Bu. Bedanya ya, dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai langsung oleh siswa dengan cara mengarahkan siswa pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tujuan pembelajaran bisa dilihat dalam RPP yang guru buat. Sedangkan dampak pengiring adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh siswa tanpa pengarahan langsung dari guru. Jadi, siswa menjadi lebih sopan ketika berbicara dengan guru dan teman-temannya. Contoh lain, Mbak, selain siswa menjadi sopan, misalkan apa contoh lain terkait dampak pengiring? Itu Bu, ketika siswa itu kan kadang ada yang siswa baik, ada yang siswa kurang baik. Nah, itu ketika siswa kurang baik itu bergaul dengan siswa yang baik itu lama-kelamaan akan tertimbul dampaknya gitu. Menjadi ikut baik begitu ya? Iya. Oke. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Himaya. Mbak Himaya, ada apa enggak? Halo, Mbak Himaya. Tidak ada Mbak Himaya. Oke, Bu Caci ganti dengan
Ferni. Ferni. Ferni tidak ada juga. Agnes. Ya Bu, saya bersama rumah. Oke, Gimana Bu? Agnes ada ya, Agnes ya? Ya Bu, saya ada. Tadi saya itu Bu di kampus. Maaf ya Bu, tadi nggak dengar lagi bicara sama Bu Maria. Oke, di LP3 ya Mbak ya? Iya Bu. Oke, Mbak Agnes, yang Mbak Agnes dengarkan gitu terkait pokok bahasan kita hari ini apa? Bisa diceritakan Mbak? Tadi saya nggak dengar Bu karena saya lagi bicara sama Pak Wisnu sama Bu Maria. Jadi tidak ada satu kalimat pun yang bisa diungkapkan dari pembelajaran kita. Tadi saya mendengar Lucy yang tadi dia bilang murid yang ketika ada murid yang kurang bergaul dengan dia bergabung dengan murid yang baik, dia akan dampaknya akan menjadi baik ketika bergaul dengan siswa yang baik. Ya, tadi dengarnya itu. Itu menurut Mbak Agnes gitu ya, yang Mbaknya dengar dari Mbak Lucy, itu masuk dalam kategori dampak instruksional atau dampak pengiring, Mbak? Kalau menurut saya itu dampak pengiring, karena kan kan siswanya kan yang kurang bergaul terus dia bergaul sama yang lebih baik, jadi kayak kena dampaknya gitu Bu. Oke, terima kasih, betul. Kalau dampak instruksional itu biasanya tertulis di bagian apa Mbak kalau di pembelajaran? Bagaimana Bu? Kalau dampak instruksional itu biasanya dapat kita lihat atau kita tuliskan di bagian apa? Di komponen apa untuk perangkat pembelajaran kita? Seperti pembelajaran yang ada di dalam kelas gitu Bu, antara guru dan murid. Oke. Ya. Mbak Lucy, bagaimana Mbak untuk dampak instruksional yang dinyatakan Mbak Agnes, benar atau tidak? Kurang tepat ya. Yang benar di bagian apa Mbak untuk tahu dampak instruksional? Kita tuliskan di bagian apa? Di bagian tujuan dalam sebuah RPP. Ya, berarti yang kita tuliskan di tujuan pembelajaran, khususnya di perangkat pembelajaran RPP gitu ya, itu adalah dampak instruksional yang kita kehendaki. Jadi misalkan untuk perkuliahan Bu Caci misalkan ya, ini misalkan melalui diskusi mahasiswa dapat mendefinisikan pengertian pembelajaran kelas rangkap dengan tepat. Nah, itu berarti masuk dalam dampak instruksional yang Bu Caci kehendaki. Nah, nanti kalau kalian melakukan pembelajaran di SD gitu ya, walaupun kalian pembelajarannya dilakukan secara PKR, itu ya tetap ada yang namanya dampak instruksional dan namanya dampak pengiring. Jadi gitu. Nah, kalaupun di pembelajarannya itu tidak PKR, ya tentunya masih ada yang namanya dampak instruksional dan dampak pengiring. Jadi sebenarnya kan pembelajaran PKR itu ya sama dengan pembelajaran biasa, akan tetapi untuk perhatian, untuk manajemen waktu, untuk mendesain pembelajaran dan lain sebagainya itu tentunya lebih berat di PKR jika dibandingkan dengan pembelajaran biasa gitu. Oke, ada yang ingin disampaikan di Bu Caci? Cukup berarti perkuliahan kita. Tadi yang Bu Caci tunjuk dan tidak memberikan respon Mbak Himaya ya. Mbak Himaya berarti ini ada atau tidak ada?
atau ditinggal tidur Bu Caci ini? Tadi ada Bu, tapi sempat izin di grup katanya mau kamar mandi dulu. Oh gitu, oke. Terima kasih Mbak Lucy. Kita berarti beralih untuk tugas. Kalian kan tentunya sudah melihat ya di kontrak kuliah kan tidak ada perubahan dari Bu Caci, tidak ada informasi. Berarti tugas kalian ya tetap yaitu membuat ringkasan. Jadi bukan mind mapping. Untuk desainnya berarti kan lebih mudah karena ringkasan kan cukup menulis rapi gitu. Kalau mind mapping kan butuh desain yang bagus. Nah, itu untuk batas akhir pengumpulannya sesuai kesepakatan berarti kan 1 minggu setelah pemberian tugas. Berarti terakhir adalah hari Rabu gitu. Untuk tugas kelompok belum Bu Caci rekap. Yang Bu Caci sudah rekap itu hanya tugas mind mapping. Nanti kalau sudah Bu Caci rekap, Bu Caci informasikan yang belum mengumpulkan tugas siapa. Jadi mohon ditunggu. Oke, berarti pembelajaran kita untuk hari ini selesai, gitu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Walaupun kalian harus bertugas untuk PPL, tapi jangan mengesampingkan untuk perkuliahan, gitu ya. Tidak hanya di perkuliahannya Bu Caci, tapi di semua mata kuliah. Jadi tetap diusahakan optimal untuk di PPL-nya, kemudian di perkuliahannya juga terlaksana dengan baik, sehingga nanti hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan gitu. Oke, terima kasih Bu Caci, mohon maaf gitu ya untuk segala kekurangan dalam perkuliahan kita. Selamat melanjutkan aktivitas, kita akhiri, kita leave room Google Meet bersama-sama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.